Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memerinci tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, pada saat yang lalu telah kita sampaikan ada 15 poin yang harus diperhatikan bagi seorang istri. Dan sebelumnya juga kita telah membahas ada sekitar 10 poin yang harus diperhatikan oleh seorang suami, dan itu adalah haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Maka berikut ini ada sebuah wasiat, yang mana wasiat ini dikatakan sebagai wasiat emas seorang ibu kepada putrinya yang akan melangsungkan pernikahannya. Maka dari itu kita baca saja, yaitu wa 'alal ummahati an ya'lamna anna minal wajibi 'alaihinna an yubassirna banatihinna bihuquqi azwajihinna. Maka wajib bagi para ibu untuk mengetahui bahwasanya termasuk kewajiban atas mereka memberitahukan kepada anak-anak perempuannya, yaitu hak-hak suaminya. Wa antudzakkira kullu ummi bintiha bihadhil huquqi qabla zifafiha. Dan hendaknya setiap ibu mengingatkan anak perempuannya terhadap hak-hak suaminya nanti sebelum hari pernikahannya. Sunnatu nisa'is salafi radhiyallahu anhunna, itulah sunnahnya para wanita salafus saleh. Jadi ada istilah di antara sunnah nisa as-salaf adalah sang ibu memberikan peringatan, memberikan wasiat, nasihat kepada anak perempuannya menjelang hari pernikahannya atau menjelang akad nikah, dikasih wasiat. Dan wasiat yang paling bagus diantaranya adalah wasiat yang akan disampaikan dalam kisah ini. Faqad khataba Amr bin Hajarin Maliku Kindah Umma Iyasin binta Auf Asy-Syaibani. Dahulu, ini di masa setelah generasi para sahabat Nabi, yaitu Amr ibnu Hajar, pemimpin Kindah. Kindah itu suatu tempat, sebuah kerajaan yang berada di sebelah barat. Kalau sekarang itu baratnya Saudi Arabia, ya. Nah, di sana ada yang namanya kerajaan Kindah dulu. Masih ada sahabat Nabi ini. Nah, raja atau pemimpin Kindah yang bernama Amr ibnu Hajar itu meminang Ummu Iyas binta Auf Asy-Syaibani, meminang seorang wanita, anaknya sahabiyah, anaknya sahabat wanita.
falamma hana zifafuha ilaih khalat biha ummuha, maka tatkala tiba hari pernikahannya, ibunya Ummu Iyas, yaitu yang bernama Umamah bintul Harith, kemudian memberi nasihat kepada putrinya, siapa tadi? Ummu Iyas, yaitu secara pribadi. Jadi duduk berdua sebelum akad nikah dikasih wasiat, dan wasiat ini sangat penting. Fa'awsadha wasiyatan bayyanat fiha ususal hayatiz zawjiyatis sa'idah. Maka sang ibunda yaitu Umamah bintul Harith memberikan wasiat, menjelaskan di dalam wasiat itu pokok-pokok kehidupan suami istri yang berbahagia. Jadi inilah kunci-kunci keluarga harmonis. Wa ma yajibu 'alaiha li zawjiha, dan apa saja yang wajib ditunaikan oleh seorang wanita kepada suaminya. Nanti ada beberapa poin ya, terutama diingatkan, yaitu sang istri mungkin sudah terlambat. Kalau untuk kebaikan tidak ada keterlambatan ya, mending diketahui meskipun sudah menjadi istri atau punya anak, daripada kemudian tidak sama sekali. Karena disitulah letak kebahagiaan rumah tangga, keharmonisan. Apa kata Umamah bintul Harith? Jadi wasiat ini menjadi wasiat emas yang selalu menjadi kebiasaan para wanita dari kalangan orang-orang salihat, memberikan wasiat ini kepada putrinya menjelang akad nikahnya. Nah, sekarang antum mungkin punya anak perempuan, maka jangan sampai diabaikan wasiat ini. Sampaikan kepada istri antum supaya memberi wasiat kepada anak perempuan sebelum waktu akad nikahnya. Faqalat, apa kata Umamah bintul Harith kepada putrinya Ummu Iyas? Ai bunayyah, wahai putriku. Bunayyah itu panggilan, yaitu panggilan sayang ya. Jadi kalau diartikan wahai putri kesayanganku atau wahai sayangku, begitu kalau terjemahannya. Ya. Innal wasiyyata law turikat li fadli adabin la taraktu dzalika lak. Sesungguhnya andaikan boleh tidak berwasiat karena keutamaan adab yang ada pada dirimu, niscaya aku tidak akan memberi wasiat kepadamu. Artinya apa? Putrinya ini orang baik, putrinya ini salihah, putrinya ini mutadayyinah, mustaqimah, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kemudian apa? Kemudian akhlakul karimahnya luar biasa. Sampai ibunya mengatakan, andaikan boleh tidak berwasiat, boleh tidak mengingatkan kepada anak, maka kamu tidak usah wasiat karena kamu sudah bagus. Ya, tapi lakinnaha tazkiratun lil ghafil wa ma'unatun lil aqil. Akan tetapi yang namanya wasiat ini ya, sebagai pengingat bagi yang lupa, mungkin saja engkau lupa. Wa ma'unatun lil aqil, dan untuk membantu mengingat kembali bagi orang yang memang sudah berakal. Artinya memang orang cerdas, orang baik, maka ini memudahkan. Karena kadang-kadang yang namanya manusia, perempuan, meskipun secerdas apapun, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang terpengaruh dengan kawan, kadang-kadang tidak sabar, kadang-kadang kemudian mendapati musibah, lalu kurang sabar, kadang-kadang yaitu rezeki disempitkan oleh Allah, kemudian diuji kesabarannya, kurang sabar. Maka perlu kiranya seorang ibu yang salihah memberikan wasiat kepada putrinya yang salihah menjelang akad nikahnya. Beliau mengatakan lagi, walau anna imra'atan istaghnat 'aniz zawji li ghina abawaiha wa shiddati hajatihima ilaiha kunti aghnan nasi anhu. Dan andaikan seorang wanita itu tidak butuh suami, karena apa? Karena tercukupi dengan orang tuanya. Jadi perempuan dari kecil sampai dewasa dinafkahi oleh orang tuanya,
diberikan tempat tinggal yang layak, diberikan baju, terus dirawat sampai dewasa. Orang tuanya kaya, orang tuanya cukup, maka perempuan ini nggak butuh orang lain untuk merawat dia, menafkahi dia. Apalagi apa? Apalagi orang tuanya butuh kepada sang anak perempuan, ya. Maka engkaulah yang paling tidak butuh untuk menikah, wahai putriku. Jadi kalau boleh nggak menikah, ya, karena orang tuamu sudah mencukupimu. Nanti di masa tua orang tuamu butuh kepada engkau, maka engkau adalah wanita yang paling tidak butuh menikah, karena engkau ini anak orang kecukupan, diperhatikan oleh orang tuanya. Nanti di masa tua orang tua butuh kepada putrinya. Walakinnan nisaa lirrijali khuliqna walahunna khuliqar rijal. Akan tetapi sunnatullah, maka wanita itu diciptakan untuk kaum laki-laki dan kaum laki-laki diciptakan untuk perempuan. Allah menciptakan memang berpasang-pasangan. Dan itulah dahsyatnya menikah secara syar'i. Yang jauh bisa dekat. Antum di sini kami rasa istrinya bukan orang sini asli. Ada sebagian iya, tapi banyak yang bukan setempat, bukan tetangga dekat. Memang ada yang tetangga dekat, tapi ada yang jauh, ada yang luar desa, ada yang luar kecamatan, ada yang luar kota, bahkan ada yang luar pulau. Ada yang luar pulau? Ada? Ada. Siapa? Nah, isinya luar pulau. Saya sendiri isinya luar pulau. Padahal dulu angan-angannya itu dekat-dekat saja. Nah, saya Pasuruan. Paling-paling Bangil aja lah. Biar kalau pulang kampung pakai motor beres. Ternyata melanting ke sana, Sumatera. Ya, inilah yang namanya jodoh. Nah, dasarnya menikah ini mendekatkan yang jauh. Kehebatan menikah itu mendekatkan yang jauh, yang tadinya tidak kenal. Dua keluarga saling berkenalan, akhirnya terjadi pernikahan. Nah, berbeda dengan perceraian. Perceraian juga dahsyat, tetapi mudaratnya menjauhkan yang dekat, yang tadinya dekat. Bahkan misalnya kalau seandainya yang menikah ini antar keluarga, kadang sepupu dengan sepupu menikah, ketika ada masalah bercerai akhirnya jauh padahal dia kerabat. Itu mudaratnya, yaitu perceraian. Belum lagi nanti anaknya bisa terbengkalai, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan lagi, ai bunayyah innaki faraqtil jawwal ladzi minhu kharajti. Jadi dikasih pengetahuan, dikasih pengingat supaya nanti betul-betul siap ketika menikah. Jadi orang menikah itu jangan kemudian semuanya diberikan nikmat, kemudian enak, kemudian senang terus. Bukan. Perlu persiapan mental yang kuat. Ya. Jadi orang sebagian menikah itu pikirannya terus berbunga-bunga, bertahun-tahun gitu. Sepertinya kemudian beres segala masalah, nggak ada masalah, lepas dari semua masalah. Justru ketika menikah akan banyak ujian demi ujian. Mungkin satu masalah selesai, dia pengen menikah, akhirnya menikah, selesai keinginan menikahnya. Tapi nanti akan banyak ujian yang lain. Mungkin diuji dengan anak, mungkin diuji dengan ekonomi, mungkin diuji dengan masalah pekerjaan, mungkin diuji dengan teman, mungkin diuji dengan kerabat, diuji dengan mertuanya sendiri, diuji dengan ipar-iparnya. Masih banyak ujian itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, sesungguhnya engkau wahai putriku, engkau akan meninggalkan istana yang mana engkau itu adalah dilahirkan di sana. Jadi sebentar lagi kalau engkau menikah dengan seorang laki-laki, engkau akan meninggalkan istanamu yang nyaman, enak, serba ada, dibimbing oleh orang tuanya, sebelah-sebelahmu ada kerabat, saudara, adik, kakak. Nyaman. Engkau tinggal di istana, tapi engkau akan keluar padahal engkau itu dilahirkan dan dibesarkan di istana itu. Wa khallaftil usyal ladzi fihi darajti, bagaikan seekor burung yang berpindah sangkar ke sangkar lain. Jadi kalau kita pergi ke pasar burung, kita beli burung, maka kita nggak ngambil sangkarnya biasanya. Kita hanya beli burung saja. Tadinya burung itu di sangkar penjualnya nyaman, dikasih makan, dirawat. Kita beli, kita pindah ke sangkar kita.
maka sangkar ini baru. Itu ibaratnya seorang wanita ketika menikah berpindah dari satu sangkar ke sangkar yang lain, ila wakrin lam ta'rifihi. Engkau itu bagaikan seekor burung yang berpindah dari satu tuan ke tuan yang lain. Engkau akan tinggal di suatu sangkar yang belum engkau kenal tempat tersebut. Fa'asbaha bimilkihi alaiki raqiqan wa malikan fakuni lahu amatan yakun laki abdan wasiqan. Dan ketika engkau itu menikah, maka si laki-laki yang mengambilmu itu tiba-tiba menjadi pengawasmu dan menjadi penguasamu. Tadinya engkau bebas di rumah, minta apa? Ayah, abi, abah, minta ini dikasih. Ibu dikasih. Minta apapun dikasih ketika di rumah, di istananya. Tiba-tiba menikah, kemudian berpindah dari istananya ke sebuah sangkar yang tidak jelas, kemudian tiba-tiba dikuasai oleh seorang laki-laki yang belum diketahui bagaimana hakikat laki-laki ini. Makanya para ulama mengatakan ini juga perhatian kepada para wali, orang tua, tidak sembarang-sembarang menikahkan anak perempuannya. Betul-betul dilihat calon menantunya apakah soleh atau tidak soleh, bagaimana akhlaknya, terutama bagaimana sholatnya. Karena apa? Karena orang tua akan menyerahkan penuh anak perempuannya kepada sang laki-laki itu. Tanggung jawab 100% beralih dari ayahnya kepada sang suami. Jadi ketika ijab qabul saat itu dia mengatakan qabil tuh, maka tanggung jawab orang tua pindah semuanya kepada sang laki-laki suami tadi. Mulai dari ngasih makannya, mulai ngasih pakaiannya, sampai tempat tinggalnya, sampai juga pendidikannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya pun juga berpindah kepada sang laki-laki yang menikahi perempuan. Oleh karena itu beliau mengatakan, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memimpin engkau dan dia selalu mengawasimu, maka jadilah engkau itu bagaikan seorang pelayan, niscaya dia pun akan melayanimu lebih dekat lagi. Ini konsep. Kalau seorang wanita itu menganggap suaminya sebagai raja, menganggap suaminya sebagai tuannya, dan sang istri menganggap dirinya adalah pelayan yang taat dan patuh kepada majikannya, maka sang suami kalau dia saleh, dia pun akan tunduk patuh kepada istrinya. Tidak ada masalah suami tunduk patuh kepada istrinya asalkan dalam kebaikan. Jadi bukan berarti hanya istri saja yang patuh kepada suami, suami pun akan tunduk kepada istrinya dalam hal-hal yang baik. Cuman masalahnya adalah suami tetap mengayomi istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memimpin, tapi memimpin dengan cara yang baik, santun dan seterusnya. Wahfadhi lahu khisalan 'ashra, dan perhatikan nanti ketika engkau menikah 10 perkara yang sangat penting. Yakun laka zuhran, maka niscaya suamimu pasti akan tunduk kepadamu. Nah, ini rahasianya wanita mendapatkan yaitu keharmonisan di dalam rumah tangganya. 10 hal. Ya, ini diingat-ingat betul 10 hal ini. 10 hal sebenarnya kalau di rangkum itu mungkin hanya 6 atau 5 saja. Tapi di sini dijabarkan menjadi 10. Apa itu? Amal ula wa tsaniyah. Yang pertama dan yang kedua, fal khusyu'u lahu bil qanaa'ah wa husnus sam'i lahu wat ta'ah. Yang pertama adalah betul-betul khusyuk, yaitu tenang menerima apa yang ada pada suami. Ini satu. Ya. Jadi betul-betul qanaah. Jadi kalau sudah dia mau dinikahi oleh si laki-laki itu, maka konsekuensinya harus qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa yang menjadi haknya, tidak menuntut lebih, kemudian tidak merasa kurang meskipun apa yang ada pada suaminya itu minim, tapi terimalah dengan rasa syukur, karena mensyukuri nikmat Allah itu Allah menjanjikan akan ditambah nikmatnya Allah kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jadi istri itu kalau ingin harmonis maka terima apa yang diberikan oleh suami, terima. Dan Islam mengajarkan kepada kita semua, siapapun yang memberikan kebaikan maka kita balas. Kalau tidak bisa balas dengan yang setimpal maka doakan. Dan yang paling tinggi doa ketika diberi sesuatu itu adalah jazakallahu khairan. Kalau nggak bisa jazakallahu khairan ya terima kasih lah, paling minim. Ya, tapi kalau bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Bagaimana kalau suaminya nggak ngerti jazakallahu khairan, kasih tahu, Bang, Mas, ya. Dalam Islam itu kalau diberi oleh seseorang kebaikan, maka yaitu terima kasih yang paling tinggi yang dikatakan oleh Nabi adalah ucapan jazakallahu khairan. Maka sering-sering istri mengucapkan jazakallahu khairan atau jazakumullah khairan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya terima kasih. Bila perlu mendoakan semoga Allah membalas yang lebih melimpah. Ya. Jadi ini tips yang pertama. Apa itu? Banyak-banyak merasa syukur kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu bersyukur atas apa yang ia punya, maka Allah akan menambah. Ya. Tapi kalau tidak mau bersyukur, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi SAW, seseorang itu tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang pertama yang perlu diberikan rasa syukur adalah suaminya. Karena suami telah bekerja untuk keperluan istrinya. Dan dia tidak hanya bekerja, dia mengayomi dalam segala hal. Jadi kalau seorang istri ketika dikasih misalnya nafkah, ya dibelikan apa saja, maka terima, berlapang dada, dan kalau bisa mengucapkan terima kasih atau lebih baik lagi jazakallahu khairan. Kasih berapapun uang. Suami datang dari bekerja dapat uang 100.000, ini dikasih, alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan. Kira-kira laki-laki perasaannya bagaimana kalau diucapkan demikian? Hah? Senang atau marah? Tidak mungkin marah. Dia akan mengatakan alhamdulillah, istri saya bersyukur, nanti kalau dapat lebih banyak tak kasih lagi lebih banyak. Insya Allah begitu. Ya, antum pengalaman sebagai suami kan. Jadi kalau ada ucapan seperti itu, maka suami akan merasa senang dan tidak akan segan-segan lagi, akan memberi lebih. Ya, terima kasih. Jangan dikasih uang misalnya 100.000, maka dia mengatakan, loh kok segini? Ya, ini kurang ini, 100.000 dapat apa? Ayam dapat cuma sekian, tidak cukup untuk sebulan, tidak cukup untuk seminggu, belum lagi lauk yang lain, belum lagi gasnya, belum lagi ini, macam-macam. Tidak usah. Kalau cukup ya dipakai, kalau nggak cukup beritahu kepada suaminya. Mungkin saja suaminya nggak tahu gitu loh. Jadi yang penting pandai bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Bahkan termasuk salah satu sebab istri masuk neraka adalah ketika sang istri pandai mengeluh. Ya, dikasih ini, kok segitu? Nah, ini ngeluh, nggak cukup. Ya, kemudian mengeluh macam-macam. Ini sebab dia masuk neraka. Dan Rasul pernah mengatakan demikian, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Sesungguhnya kalian wahai wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka dibandingkan laki-laki. Bukan berarti laki-laki sedikit, banyak juga. Tapi lebih banyak lagi kaum perempuan. Ini yang pertama. Ya. Jadi kalau diberikan apa saja terima. Tidak usah nolak, terima. Ya. Karena suami itu sudah bersusah payah untuk mencari kemudian membelikan. Alhamdulillah. Kalau misalkan tidak cocok apa yang dibelikan, nanti bicarakan pada saat ketika memungkinkan. Ketika mood lagi nyaman, suami lagi ngobrol senang, kemudian bahas pakaian, baru kita katakan, Mas, pakaian kemarin itu kayaknya warnanya kurang pas lah, nanti lain kali memberikan warna yang demikian dan demikian. Itu masalah yang lain nanti. Tapi ketika diberikan, terima. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wa husnus sam'i lahu wat ta'ah. Yang kedua adalah yaitu betul-betul mau mendengar perkataan suami dan mentaati suaminya. Jangan dibantah. Suami jangan dibantah.
Kalau nggak cocok, kasih masukan yang positif dengan cara yang baik, lemah lembut. Jangan nolak dengan cara yang kasar, apalagi bentak. Ya, karakternya suami itu sudah kasar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau sifat tabiat perempuan itu halus, lembut. Kasih sayangnya luar biasa, rasa ibanya luar biasa. Ya. Menyukai keindahan, ini sifat dominan wanita. Kalau laki-laki biasa, kasar, kemudian senang dengan tantangan. Karena memang nanti di depannya itu ada pekerjaan kasar, kemudian bertemu dengan orang yang mungkin jahat kepada dia. Maka Allah memang siapkan laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Maka ketika laki-laki itu sudah punya tabiat yang demikian kuat, kasar dan semisalnya, maka sang istri jangan sampai kemudian berbicara atau bermuamalah dengan suaminya dengan kasar. Maka suami pasti lebih kasar. Karena memang tabiatnya kasar. Tapi kalau suami itu diberikan kalimat-kalimat yang sopan, halus, tidak kasar, maka suami akan lunak dan dia akan membalas lebih lunak lagi. Jadi ibaratkan antum melempar sesuatu ke dinding. Kalau antum melemparkan pelan, kembalinya pun pelan. Tapi kalau antum melemparnya kuat, maka kembalinya pun lebih kuat. Nah, perempuan juga demikian. Ketika di rumah bersama suaminya, usahakan sopan, mendengar, taat patuh selagi itu bukan dosa. Tapi kalau perkara dosa, tidak boleh ditaati dengan cara yang baik, menolaknya. Ya. Dan laki-laki itu biasanya antum mungkin pengalaman, laki-laki itu ketika awal menikah pasti lemah lembut. Pasti. Ya, karena baru. Nanti berjalan dengan waktu dilihat bagaimana istrinya. Kalau istrinya menyambutnya dengan lemah lembut, maka terus lemah lembut. Demikian seterusnya. Tapi kalau suami itu sudah berlemah lembut di awal, tapi istri membalas dengan kasar, menolak, membantah dan lain sebagainya, jangan diharap suami tetap bertahan dalam kelemah lembutannya. Jangan diharap kemudian suami kadang-kadang bisa memuncak kemarahannya lalu mukul. Meskipun itu dilarang ya, tidak boleh. Tapi bisa demikian karena apa? Karena ada pemicunya. Ketika seorang wanita membantah, menolak dengan cara yang kasar, ngomongnya pun juga kasar dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis, kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan rahmat di dalam keluarga, maka Allah cabut kelemah lembutan dalam keluarga itu. Sehingga yang ada kasar sama kasar, kemudian tidak ada harmonis. Ya. Saling bentak. Ini nggak bagus. Dan itu dimulai dari siapa? Dari sang istri. Makanya meskipun laki-laki itu punya tabiat kasar, tapi istrinya membalas dengan lemah lembut, ya, tidak menolak dengan kasar, maka biasanya suami tanazul, mengalah, lalu kemudian berubah menjadi lemah lembut. Dan itu di mana-mana seperti itu. Kemudian yang kedua, sudah yang kedua, 1, 2 tadi. Jadi yang pertama, betul-betul qanaah. Apapun yang diberikan oleh suami, terima dan ucapkan terima kasih, jazakallah khairan. Maka suami akan senang. Ya. Dan sebaliknya juga demikian ya. Suami juga harus punya qanaah terhadap istrinya. Apapun yang didapati dari istrinya harus qanaah. Tapi ini pembahasan kita yaitu kewajiban istri dulu. Kemudian yang kedua adalah betul-betul mau mendengar dan mentaati apapun yang dikatakan oleh sang suami selagi bukan perbuatan dosa. Wa amathaniyatu tsalitsatu warabi'ah. Yang ketiga dan keempat. Apa itu? At-tafaqqudu li mawadhi'i 'ainihi wa anfihi. Fala taqa'u 'ainuhu minki 'ala qabihin wala yashummu minki illa atyabarihin. Nah, ini perhatian. Yang ketiga dan keempat, betul-betul perhatikan wahai wanita, ya, kondisi matanya suami dan hidungnya suami. Jadi mata ini nomor 3, perhatikan matanya suami. Nomor 4, perhatikan hidungnya suami. Ya, bukan berarti dilihat sakit mata, enggak, bukan.
Dilihat hidungnya apa mancung atau enggak, bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Jangan sampai mata suami itu sempat melihat keburukan yang ada pada dirimu. Jangan, hindari. Istri jangan sampai kelihatan pas saat buruk di hadapan suaminya. Pakaiannya jangan buruk, ya, gayanya jangan buruk, sampai rambutnya. Jadi perempuan perlu bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, kamu suka rambutku dikuncir atau enggak? Misalnya, ya, suaminya mengatakan, aku seneng enggak usah dikuncir, ya, aku lebih senang demikian daripada dikuncir kayak sedang bekerja terus, misalnya. Nah, kalau seperti ini, maka usahakan sang istri ketika bertemu dengan suaminya ikuti apa yang diarahkan oleh suami. Jangan sampai matanya melihat engkau wahai istri dalam keadaan yang tidak disukai oleh suaminya. Pakaian juga demikian. Kalau berpakaian, usahakan pakaian yang menyenangkan suaminya. Ya, ketika apalagi sampai suami mengatakan, wahai istriku, pakaian yang ini jangan dipakai ya, sudah tinggalkan itu. Kalau masih layak, kasihkan orang. Kalau memang nggak layak, sudah dibakar, tidak masalah. Kalau sampai sang suami mengatakan jangan dipakai ya pakaian ini, itu berarti apa? Berarti suami tidak suka melihat istrinya pakai pakaian itu. Berarti itu jelek di mata suaminya. Ya. Nah, istri sekarang mengatakan, terus pakai yang mana? Nah, mungkin yang ini, yang itu. Kalau nggak ada, ya dibelikan insya Allah. Kan gitu. Jadi jangan sampai sang suami melihat yaitu dengan matanya kondisi istrinya dalam keadaan buruk. Itu tidak akan menyenangkan suaminya. Apalagi di luar sana banyak yang bagus-bagus kan gitu, secara fisik, secara pandangan mata, sehingga kadang-kadang suami itu lebih betah di luar rumah daripada di rumah. Makanya orang-orang laki-laki kadang-kadang terjadi selingkuh misalnya. Itu diantara sebabnya karena apa? Karena istrinya tidak perhatian keindahan dirinya, sehingga suami nggak betah di rumah. Ya, bahkan kadang-kadang suami itu mikir kalau pulang agak sore, wah ini istri belum tidur ini. Ya, nunggu sampai lama, ke kafe dulu sampai malam baru pulang biar istrinya sudah tidur, biar nggak ketemu istrinya. Ini biasanya karena apa? Karena istri tidak memperhatikan bagaimana pandangan mata suaminya, sehingga sering melihat istrinya dalam keadaan tidak bagus. Ya, melihat bagaimana dandannya. Jadi yang keempat yaitu melihat, perhatikan hidungnya suaminya. Jangan sampai mencium aroma darimu yang tidak baik. Usahakan suami itu mencium aroma istrinya yang baik-baik saja, termasuk aroma di rumahnya. Jangan sampai suami pulang kemudian rumahnya bau apa biasanya? Cucian, baju yang berhari-hari yang tidak bilas, bau yang tidak sedap. Jangan sampai suami pulang rumah dalam keadaan berantakan. Ya, jangan sampai suami pulang yaitu mencium bau yang tidak sedap dari bau badan istrinya. Ya, hati-hati. Kalau istri mengatakan ya gimana lagi, tidak punya sesuatu untuk menghilangkan bau badan, minta dibelikan kepada suaminya. Sampaikan kepada suaminya, Mas, Bang, saya nggak punya ini deodoran misalnya, ya, sehingga nanti takut bau, tolong belikan ini. Tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai suami itu sempat melihat dan mencium bau yang tidak sedap, melihat sesuatu yang buruk dari istri, atau mencium bau yang tidak sedap dari sang istri. Wa amal khamisatu wasadisah, adapun nomor 5 dan 6, fattafaqqudu li waqti manamihi wa ta'amihi. Perhatikan wahai istri waktu tidurnya. Ini nomor 5. Lalu yang ke-6, perhatikan juga wahai istri waktu makannya. Nah, ini rahasianya kenapa para suami lebih suka ke warung. Ini karena apa? Karena kadang-kadang istri itu tidak perhatian makan dan tidurnya suami. Ya. Kadang-kadang suami nginep di tempat lain. Nah, ini biasanya apa? Biasanya kadang-kadang di rumah tidak nyaman, sehingga ketika pulang maunya tidur, kemudian tidak bisa tidur, akhirnya tambah lelah, akhirnya cari tempat yang nyaman di tempat lain. Tapi kalau dia mendapati rumahnya ini tempat istirahat, tempat yang nyaman,
tempat untuk makan. Tidak perlu dia mencari warung untuk berlama-lama di sana. Tidak perlu mencari hotel untuk menginap sebentar. Karena apa? Karena tempat rumahnya adalah tempat istirahatnya. Oleh karena itu istri harus perhatian waktu tidurnya suami. Ini yang kelima. Dan perhatian waktu makannya suami. Fa inna tawatural ju'i mahlabah. Kenapa demikian harus diperhatikan waktu makannya waktu makannya suami? Karena kalau lama-lama lapar suami itu, maka akan terbakar emosinya. Jadi orang lapar itu mudah marah. Ya. Pulang pikirannya sudah siap semua, ternyata nggak ada. Malah istrinya mengatakan, "Mas, nggak masak hari ini, beli aja," gitu. Beli di luar, makanan jadi. Ya kalau sekali dua kali nggak masalah. Tapi kalau setiap hari demikian, ya pusing akhirnya suaminya. Apalagi penghasilannya pas-pasan. Ya, maka usahakan suami ketika pulang ke rumah makanan siap. Ya, makanya antum perhatikan, ada para suami itu lebih suka ke warung ketika pulang kerja. Tapi ada suami-suami itu setiap pulang kerja langsung pulang ke rumah. Bahkan sulit untuk menghubungi dia, mengajak dia untuk ngobrol di warung. Sulit. Ada, kita jumpai ada sebagian teman-teman kita laki-laki yang sudah punya istri itu tidak bisa ngajak dia untuk ngobrol di warung. Ya. Untuk pertemuan, untuk apa istilahnya? Untuk orang bilang apa? Apa? Yang ngobrol-ngobrol di warung, di kafe itu? Nah, cangkruan. Itu tidak bisa. Dihubungi, ayo sini kumpul. Ini sama teman-teman kita ada 5 orang. Oh maaf, tidak bisa. Tidak ada alasan, tidak bisa. Ini pertanda apa? Pertanda bahwasanya di rumahnya ini sudah nyaman. Sementara mereka yang suka cangkruan sampai larut malam, berarti di rumahnya kurang nyaman. Ya, istrinya tidak bisa dijadikan sebagai teman. Tapi kalau seorang suami punya istri yang bagus, kemudian menyiapkan makannya, dia siap diajak ngobrol sebagai teman, maka sang suami tidak akan rela waktunya diambil oleh teman-temannya. Berarti istrinya bisa menguasai suaminya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa tanghidun naumi maghdabatun, dan juga kurang tidur itu akan mengakibatkan suka marah. Sama. Jadi perut lapar, emosi. Kurang tidur, emosi. Jadi suami itu ketika datang, apalagi dari kerja capek, kemudian dia melihat rumahnya sudah berantakan, bau yang tidak sedap, istrinya sedang dalam kondisi berantakan juga, kemudian matanya tertuju kepada barang-barang yang berantakan, mau tidur kasurnya berantakan, ya tidak ditata rapi, bagaimana bisa istirahat dengan nyaman? Sehingga apa? Sehingga yang timbul adalah emosi. Oleh karena itu, seorang wanita yang bijaksana ketika menyambut suaminya, maka sambutlah dengan lemah lembut, persiapkan makannya, persiapkan tempat tidurnya. Sampaikan kepada suami, mau makan mas, bang, istirahat dulu, dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ammas sabi'atu wat taminatu, adapun yang ketujuh dan kedelapan, fal ihtirasu bimalihi wal ira'u ala hashamihi wa iyalihi wa malakul amri fil mali husnul takdir wa fil iyali husnul tadbir. Yang ketujuh dan kedelapan yaitu menjaga harta suaminya. Kemudian yang kedelapan, dan perhatian serta sopan santun kepada keluarganya. Keluarga siapa? Suami. Jadi kalau ketemu keluarga suaminya itu adalah kerabat suami, maka jangan sampai yaitu tidak sopan dengan keluarga suami. Kadang-kadang datang saudari-saudarinya suami, sambut dengan baik. Datang orang tua suami, mertua, sambut dengan baik, jangan dijadikan musuh. Ya. Kalau kita jadikan musuh mertua atau saudara-saudara suami, maka sang suami akan mengatakan, wah ini istriku ini mau dengan aku saja, tidak mau dengan keluargaku. Maka yang terjadi adalah perselisihan. Tapi sopan santun, lemah lembut kepada keluarga sang suami,
dan juga menjaga hartanya. Jadi yang ketujuh menjaga hartanya suami, dijaga betul. Yang kedelapan adalah perhatian dan sopan santun kepada keluarga sang suami. Jadi misalnya kalau ada saudaranya suami datang, perhatikan, sopan kepada mereka. Kakaknya perempuan dari suaminya, perhatikan, sopan kepada mereka sebagaimana dia sopan kepada sang suaminya. Wa malakul amri fil mali husnut takdir. Kunci sukses dalam harta atau menjaga harta suaminya adalah ketika mengelolanya dengan bagus. Jadi istri itu kadang-kadang berbeda-beda. Kadang-kadang semua harta suami dipegang oleh istri, ya, karena sangat terlalu percaya kepada istrinya. Suami mengetahui bahwasanya istrinya tidak akan membelanjakan di luar yaitu kebutuhan. Istri pasti akan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Maka biasanya seperti ini pasrah, ya. Maka sang istri harus betul-betul menjaga hartanya, diatur sedemikian rupa, jangan sampai kemudian boros, jangan juga terlalu pelit, terlalu banyak nabung akhirnya pelit. Ya, ketika makan ngirit akhirnya sakit kan gitu. Ya, mana ini minuman air putih terus, gak apa-apa mas, kayak Rasulullah kan minum air putih makan kurma. Itu sebagian waktu saja. Rasulullah suka minum madu, Rasulullah suka minum susu kan gitu. Padahal itu barang-barang yang mahal kan gitu. Kalau mampu kenapa tidak? Itu menyehatkan. Jadi jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ada kebohongan. Kalau sampai isi bohong mengelola uang, hati-hati. Kalau suami menangkap hal ini, tahu, maka saat itu suami tidak akan percaya kepada istrinya. Maka dari itu terus terang saja. Kalau sudah jujur, biasanya suami itu tidak gubris, gak pernah ngitung. Jadi kalau istrinya diketahui jujur, ketika menerima uang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan, tidak pernah bohong, tidak pernah menyimpan korupsi, ya. Kalau korupsi terlalu besar ya. Kalau istri bukan korupsi, apa? Ngentit, ya. Tidak pernah ngentit. Ya. Maka suami biasanya percaya dan tidak pernah ngitung-ngitung, tidak akan pernah nanya, tadi beli apa, berapa. Ya, tetapi kalau istri yang kadang-kadang ngentit tadi, ya, nyimpen tanpa sepengetahuan, ngasih orang tanpa sepengetahuan, disimpannya untuk ibunya, untuk keluarganya tanpa memberitahu, maka biasanya suami lebih detail menanyanya. Tadi uang segitu untuk apa saja? Oh beli ini, akhirnya bohong lagi sang istrinya. Nggak beli bawang, bilang beli bawang. Terus kembaliannya apa? Oh iya tadi beli sayur ini, padahal nggak beli. Akhirnya yang ada adalah kebohongan untuk menutupi kebohongan. Nah, kemudian yang ke-8 tadi yaitu betul-betul perhatian kepada keluarganya sang suami. Karena apa? Karena kunci sukses bergaul dengan keluarganya suami adalah ketika mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya dan sopan santun kepada keluarga sang suami. Kita skor adzan dulu, kemudian kita sambung dengan materi kita setelah isya nanti. Nah, silakan. Wa matasi'atu wal 'ashirah. Adapun yang ke-9 dan ke-10, fala ta'sina lahu amran wala tushina lahu sirra. Yang ke-9 yaitu jangan sekali-kali engkau membantah atau mendurhakainya. Membantah atau mendurhakainya. Ya. Lalu yang ke-10, wala tushina lahu sirra, jangan sampai menyebarkan rahasianya. Jadi yang khusus diketahui oleh suami istri jangan sampai diceritakan kepada orang lain meskipun orang dekat. Apalagi hal yang berkaitan dengan hubungan biologis. Ini seburuk-buruk manusia kata Nabi SAW. Ketika laki perempuan suami istri melakukan hubungan biologis di malam hari di rumahnya, tidak diketahui siapapun, kemudian di pagi hari cerita kepada kawan-kawannya, maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Kata Nabi SAW, orang seperti ini
bagaikan setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian berhubungan badan di pinggir jalan, ditonton oleh semua orang. Karena diceritakan, tidak boleh. Ya, maka termasuk aib menceritakan bagaimana dia menggauli istrinya. Ya, sampai ada yang mengatakan, oh saya itu sekian lama, ya, dan lain sebagainya. Ini kurang baik. Ini adalah termasuk keburukan. Jadi fa innaki in khalafti amrahu aw gharti sadrahu, karena kalau engkau wahai istri menyelisih atau durhaka kepada perintahnya, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, apalagi ketika disuruh menemani tidur kemudian dia membantah, ndak gitu, padahal nggak ada alasan, kecuali kalau sakit menolak dengan baik, tapi nggak mau, kemudian tidak ada alasan, maka malaikat melaknatnya sampai pagi, kecuali suaminya ridho. Ya, hati-hati, jangan sampai membuat suaminya marah. Jadi ketika seorang istri membantah perintahnya suami padahal itu bukan dosa dan bukan kemaksiatan dan tidak membahayakan dirinya, maka ini akan membuat kesal hatinya suami. Kalau kesal hatinya suami berbahaya. Wa in afsyaiti sirrahu lam ta'mani ghadrahu, apalagi ketika engkau wahai istri menyebarkan rahasia suami, maka engkau tidak akan merasa aman kalau suami tiba-tiba berkhianat. Bisa suatu ketika berkhianat. Berkhianat di sini umum, ya, macam-macam. Mungkin menyelisih janji, mungkin selingkuh, atau mungkin yang lainnya. Bisa. Padahal itu haram, ya. Tapi ini penyebab kadang-kadang ketika istri itu membantah, tidak menurut, apalagi menyebarkan rahasia keluarga atau suami istri, tidak boleh. Apa gunanya? Di dalam rumah itu ada kamar. Apa gunanya di dalam kamar itu ada pintu kamar? Apa gunanya kamar itu ada di dalam rumah? Rumah itu ada pintu dan dikunci kalau malam. Kalau tidak untuk menjaga rahasia. Lu kok tiba-tiba diceritakan semua kepada kawan-kawannya? Ya, curhat di medsos. Ini sekarang musibah bala. Jadi tidak ada teman untuk bercerita, tapi curhat di medsos, dijadikan status. Kadang-kadang istri itu ketika berselisih dengan suami pakai status, nyindir suaminya. Suaminya tuh di pinggirnya ketika tidur, kok disindir pakai status? Ini kurang tepat. Akhirnya apa? Akhirnya yang tersinggung suami orang. Ya, ini repot ini. Suaminya nggak baca statusnya, ya nggak tersindir. Makanya paling nggak benar berdakwah pakai status itu nggak benar. Mengingatkan orang yang salah dengan status ini nggak benar. Kenapa demikian? Kita katakan tadi, nyindir atau mendakwai orang pakai status, menuju satu orang, atau mungkin ada orang bersalah kemudian disindir pakai status, maka yang berbuat salah nggak baca, kadang-kadang nggak tahu. Kemudian yang baca malah orang yang baik-baik, orang-orang yang nggak salah, akhirnya tersindir, akhirnya tersinggung. Ya, tiba-tiba ada status, beginilah orang kalau tidak tahu diri, misalnya. Statusnya begitu, dibaca oleh orang lain. Waduh, saya disindir, ini gimana ini? Akhirnya hubungan retak. Padahal dia maksudnya suaminya sendiri. Suaminya nggak baca, nggak perhatian status. Kan ada orang nggak pernah buka status orang, kan ada, iya kan? Sisinya sendiri pun nggak pernah dibuka statusnya, iya kan? Mungkin antum mengalami ada orang yang tiap hari membuka status. Ini orang yang suka kepo ini, ya. Dan subhanallah, kita pernah mengamati, ya. Kita coba bikin status, baru kirim status, tek, langsung dibuka orang. Yang buka ya itu aja orangnya, gitu loh. Ya. Tapi ada orang yang kita perhatikan tidak pernah muncul namanya melihat status kita, gitu loh. Ada, demikian tipe orang-orang berbeda-beda, gitu loh. Ada orang pengen tahu, ada yang cuek, ada yang pertengahan, kadang lihat kadang enggak, ya. Ada orang yang suka ngintip-ngintip juga ada. Pengennya apa? Pengennya kalau ada status itu tidak dibuka, tapi pengen tahu bagaimana caranya, di screenshot kemudian dibesarkan, oh ini isinya, kan gitu. Macam-macam orang itu. Jadi intinya adalah caranya dengan baik kalau menolak suami, kalau memang ada udzur. Bukan menolak dengan keras, bukan membantah, bukan mendurhakainya,
taat dan patuh kepada suami selagi itu bukan perbuatan dosa. Itulah yang membuat suaminya senang. Nah, kalau seperti itu kondisinya, taat dan patuh semuanya ditaati dan dipatuhi, maka suami biasanya luluh hatinya. Ya, luluh hatinya. Makanya jangan heran kalau ada laki-laki di luar kelihatan Masya Allah, gagah, berani dan lain sebagainya, ketika di rumah tunduk sama isinya. Ya, istrinya ngomong apa saja, oh iya, iya begitu. Karena apa? Karena perlakuan istri lemah lembut dan menurut kepada suaminya, dibalas oleh suaminya. Tapi kadang-kadang ya, suami itu kasar kepada istrinya karena mungkin dari istrinya awalnya itu kasar sehingga dibalas dengan kasar. Summa, ini penutup wasiat ya. Summa iyyaki wal faraha baina yadayhi in kana mahmuman. Ini enggak masuk nomor 1 sampai 10 tapi ini penutup saja. Maka waspadalah engkau wahai istri, jangan sekali-kali engkau itu bersenang-senang di depan suamimu yang sedang sedih. Nah, ini awas. Misalnya suami sedang mengalami kondisi yaitu usahanya menurun, sedih ya, sedih. Kemudian sang istri berbahagia, senang-senang, kemudian minta diantar ke mall, ini macam-macam, pertemuan dengan kawan-kawannya, apalah seperti itu, senang-senang. Maka ini menambah suami semakin apa? Semakin sedih ya, kacau pikirannya. Kemudian wa al-ka'abata baina yadayhi in kana masuran. Dan hati-hati jangan sampai kamu itu memperlihatkan kesedihan ketika suami sedang merasa senang. Ikut senang bersama suami, ikut sedih bersama suami, biar sama-sama gitu loh. Karena istri itu tidak hanya pelayan ya. Istri di rumah itu tidak hanya pelayan, istri itu sekaligus teman, istri sekaligus rekan, sekaligus apa? Tempat curhatnya suami, sekaligus untuk bahan masukan musyawarah dengan istri. Harus bisa, kalau bisa. Jangan diem aja. Komunikasi sebaik-baiknya. Jadi banyak perceraian itu karena gara-gara apa? Kurang komunikasi antara suami dengan istri. Terlalu lama tidak komunikasi sehingga apa? Sehingga masalah itu menjadi beku. Kemudian membesar, akhirnya pecah dengan perceraian. Naudzubillah min dzalik. Banyak. Jadi perceraian itu akibat kurangnya komunikasi, didiamkan masalah, tidak dipecahkan. Padahal kalau sekali ada masalah, satu titik masalah, segera dikomunikasikan, dibahas berdua, tidak sampai keluar kepada orang lain, tidak perlu orang ketiga, beres. Ya. Bahkan kadang-kadang masalah kecil, kesibukan suami, kemudian istri merasa tidak diperhatikan. Istri butuh beli pakaian. Kemarin dulu kita sempat ceritakan, gara-gara apa? Gara-gara istri itu pengen bisa memilih pakaian yang ia suka, tapi nggak diberi kesempatan sama sekali oleh suaminya. Kadang-kadang istri kemudian akhirnya tidak nyaman. Akhirnya apa? Masalah menjadi besar, tambah lagi masalah yang lain, tambah lagi masalah anak, akhirnya meledaklah berupa perceraian. Kasih sesuatu, terutama suami. Yang sekarang berbicara masalah suami pun juga harus perhatian kepada istrinya. Jangan sampai kemudian terlihat di mata istrinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi apapun yang disenangi oleh istri lakukan. Contoh begini, istri mengatakan, Mas, kok pakai peci yang warna itu sih? Nggak enak ngelihatnya, pakai yang lain. Ikuti, selama itu adalah boleh. Gitu loh. Ya, atau misalnya istrinya mengatakan, Mas, sarung yang ini sudah nggak bagus, ganti saja, saya nggak suka ngelihatnya, ganti. Ya. Jadi tidak mengapa sesuatu yang disepakati oleh suami istri kalau memang itu menambah keharmonisan, silakan, tidak ada masalah. Ya, misalnya istri meminta, Mas, kalau bisa pakai apa begitu, ya, biar gak kelihatan begini begitu, turuti selama itu adalah boleh. Ya, istri misalnya, Mas, kalau kemana-mana itu pakai jam tangan misalnya, ada istri begitu, termasuk saya sendiri begitu. Dulu saya nggak pernah pakai jam tangan. Tapi karena istri minta pakai jam tangan lah, ya, akhirnya ya gimana lagi, saya nggak suka gitu. Kemudian akhirnya kita kasih syarat, ya sudah, saya boleh pakai jam tangan, mau, asalkan manfaatnya nggak hanya jam, karena jam ada HP sudah cukup. Apa itu? Kalau ada waktu sholatnya saya mau. Akhirnya nyari jam yang ada waktu sholatnya, ketemu, akhirnya harus pakai terus sekarang.
Ya, itu asal usulnya. Padahal kita dulu nggak pernah pakai gitu loh. Nggak perhatian kayak gitu-gitu. Tapi karena tuntutan istri dan itu hal yang mubah, ya sudah kita turuti asalkan itu juga bermanfaat. Ya, ini sebuah contoh saja. Nah, ini yang bisa kita sampaikan yaitu tentang 10 wasiat siapa tadi? Umamah bintul Harith kepada putrinya yang hendak melangsungkan akad nikah yang bernama Ummu Iyas yang sedang dilamar oleh pemimpin atau raja kerajaan Kindah. Allahu alam, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Pertanyaan yauma nad'u kullu unasin, bukan kullu ya, kulla. Di sini tertulis kullu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Tulisannya bila salah benarkan. Baik, sudah kita benarkan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Sinnya juga kurang tepat. Sin itu tidak pakai belok, langsung dua cengkong gitu, kemudian langsung turun. Bi imamihim, dengan imam mereka. Pertanyaannya, imam siapa? Ya, imam kita siapa? Nanti pada hari kiamat kita dipanggil bersama imam kita. Siapa imam kita? Ya Rasulullah. Karena setiap umat itu punya imam, dan imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan imam jamaah, bukan imam masjid, ya, bukan imam imam tetangga, bukan imam samudra, ya, bukan. Tapi ini adalah imam umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Makanya nanti yang menjadi saksi kita nanti adalah para rasul, termasuk Rasulullah SAW menjadi saksi kita. Jadi pada hari kiamat itu kita nggak bisa ngelak. Banyak yang menjadi saksi yang tadinya hidup di dunia tidak menjadi saksi. Rasulullah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, bahkan telinga, kemudian mata kita menjadi saksi, bahkan kulit kita menjadi saksi berbicara. Sampai mereka heran, wa qalu li julutihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan, wahai kulit-kulitku, kenapa engkau bersaksi bisa bicara? Maka kulit mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit mengatakan, yang membuat kami bicara adalah Allah yang maha menciptakan makhluk yang tadinya nggak ada. Sekedar membuat bicara gampang bagi Allah. Menciptakan dari nol saja bisa, apalagi kemudian membuat yang ada bisa berbicara. Alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian pertama kali. Jadi intinya adalah imam, maksudnya di sini imam kita umat Islam semuanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan imam-imam yang kita jadikan yang di dunia ini imam, yaitu sementara saja. Ada imam masjid, ada imam sholat, ada imam dalam sebuah lembaga, ada imam dalam negara, ya, imam kita itu presiden gitu loh. Maka ini adalah imam-imam di dunia, tapi yang diseru nanti hari kiamat adalah imam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang lain? Nggih. Itu Ustaz, di lainnya ya. Di antara ada yang di kamar itu kan ada kalau istri itu sholat di rumah, apakah bisa mendapatkan waktu itu? Kenapa? Di antara adzan dan iqamah itu kan ada waktu yang mustajab lah. Ya. Kalau istri sholat di rumah akan mendapatkan waktu itu. Mendapatkan waktu mustajab. Ya, ada pertanyaan. Rasulullah SAW mengatakan, bainal adzanaini du'aun. Dalam riwayat yang lain, la yuraddu du'a bainal adzanain. Dikabulkan doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah istri yang tidak ke masjid atau sholat di rumah mendapatkan waktu fadilah keutamaan ini? Jawabannya benar, ya. Karena Nabi tidak membatasi yang dikabulkan itu hanya yang di masjid saja. Jadi silakan berdoa antara adzan dengan iqamat sebelum sholat. Silakan panjatkan doa, baik laki yang di masjid atau di rumah atau wanita-wanita dimanapun saja. Maka ini mencakup waktu mustajab ini, baik untuk yang di masjid atau yang di rumah semuanya. Itu termasuk waktu mustajab disebutkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Silakan. Satu lagi. Nggih. Apa? Muamalah. Misal kita ada muamalah dengan orang ikhwan. Kemudian ikhwan tersebut ternyata muamalahnya buruk pada kita. Kita masalah hutang kita. Itu apakah kita boleh menceritakan kepada teman kita Ya. untuk
Ya. Ada pertanyaan, kita bermuamalah dengan seorang teman, ya, itu teman kita, tapi ternyata buruk muamalahnya, utang nggak mau bayar, itu berarti bukan teman, ya kan? Berarti bukan teman kalau seperti ini, nggak layak dijadikan teman dekat. Nah sekarang masalahnya adalah, bolehkah kita menceritakan keburukan teman itu kepada teman kita dekat yang lain, tapi dengan catatan dikhawatirkan menjadi korban yang lain. Kalau memang ada kemungkinan dia akan menjadi korban, boleh. Ini termasuk ghibah yang tidak dikategorikan haram, ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan ada 6 kondisi boleh menceritakan keburukan orang lain. Ada misalnya ketika mau menikah, bertanya tentang keburukannya, boleh. Kemudian memanggil panggilan yang sifatnya itu ciri khas dia untuk membedakan dengan orang lain, seperti si buta. Rasulullah punya teman sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, Al-A'ma, si buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian juga untuk memperingati orang jangan sampai menjadi korban kezalimannya. Ini dibolehkan oleh para ulama. Seperti tadi, kalau memang dia tidak bisa berhenti dari kezalimannya, kalau utang nggak bayar, lari, maka kita beritahu pengusaha yang lain, teman kita yang lain, ditakutkan dia kena jadi korban yang lain, maka sampaikan, hati-hati ya orang ini. Sebatas itu boleh, ya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Satu lagi? Ya. Tadi di nomor 8 Ustaz, apapun hal yang bisa membuat keluarga menangis. Nomor berapa? Nomor 8 Ustaz. Ya. Itu perhatian dan harus santun terhadap keluarga suami. Perhatian apa? Perhatian terhadap keluarga suami sunat. Ya. Dan bagaimana caranya Pak Ustaz untuk agar itu bisa menjalankan nomor 8 ini Ustaz? Ya. Jadi bagaimana caranya supaya istri itu menjalankan nomor 8, perhatian dan sopan kepada keluarganya suami. Ya diajarkan kepada dia, dipahamkan kepada dia bahwasanya keluargaku ini adalah keluargamu juga. Ya. Cuman bedanya adalah keluargaku dengan engkau itu hubungannya adalah pernikahan aku dengan engkau. Sehingga menjadi kerabat karena pernikahan. Karena kerabat itu kadang-kadang persusuan, kadang-kadang nasab, kerabat kelahiran, kadang-kadang pernikahan. Maka mereka pun juga termasuk kerabat. Meskipun bukan mahram, tapi tetap yaitu hubungan harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Caranya ya dipraktekkan, diajarkan kalau ngomong sopan santun, ya seperti dengan kerabat yang lain lah, bagaimana gitu loh. Dengan mertua bagaimana, seperti dengan orang tua, tetapi tentu saja berbeda-beda tingkatannya. Orang tua sendiri itu beda dengan mertua, ya. Tapi jangan sampai kemudian berlaku buruk kepada kerabat. Adapun tata caranya ya perlu praktek langsung seperti itu, tidak bisa kita jabarkan satu-satu ya. Yang penting bagaimana mengolah kata dengan baik, kemudian sopan kepada mereka berbicara, kemudian menghubungi mereka, jangan sampai kemudian putus sama sekali. Ya sekali-sekali ditelepon, ya, anggota keluarganya suami, mertua kadang-kadang ditelepon, ya, ketika berkunjung disiapkan makanan kalau ada, ya, diajak bicara ngobrol, jangan ditinggal. Ya, ketika mertua datang ya diajak ngobrol, kemudian dibuat orang tua itu atau mertuanya senang di rumahnya, demikian dan diberi kesempatan untuk dekat dengan anaknya. Notabene adalah suami si perempuan ini, terus begitu. Karena suaminya itu tetap yaitu bertanggung jawab terhadap orang tuanya, dan suaminya itu tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.